Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Bu Ida, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan saya Bidan Alisa yang bertugas siang hari ini ya Bu ya. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Ilya. Ibu Ilya. Umurnya 21 tahun. 21. Oh, bisa masih dipanggil Mbak ya. Terus alamatnya? Alamatnya Ungaran. Ungaran. Kira-kira ini kehamilan keberapa? Kehamilan yang pertama, Bu. Oh, kehamilan yang pertama ya. Kesini sama siapa Ibu? Ada Bu, suami di luar tapi. Oh ya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya tutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Tunggu sebentar ya. Oh ya, jadi gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Bidan, kebetulan saya tadi habis jatuh dari kamar mandi. Makanya saya takut, jadi saya periksa Bu Bidan. Oh ya, terus sudah diperiksa nggak? Mungkin ada memar atau apa di bagian perut gitu? Tadi saya lihat sih ada sih sedikit, cuman di sini, makanya saya takut Bu Bidan. Oh iya iya ya. Berarti kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu ya, untuk mengetahui lebih lanjut ya Bu ya. Silakan kita ke ruangan sebelah Bu. Jadi kita melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Ini Bu, tangannya diangkat dikit. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Kita ke ruangan sebelah lagi ya Bu ya, untuk membahas hasil pemeriksaan. Oh iya Bu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan. Nah di sini bahwa hasilnya umur kehamilan Ibu itu sudah 16 minggu. Terus hasil tekanan darahnya itu sudah normal 110/80. Suhunya juga normal yaitu 36. Terus pernapasan juga normal 22, nadi 84 kali per menit. Nah di sini tadi juga benar kata Ibu, ada memar. Tadi kan udah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang benar di perut Ibu ada memar. Nah sebelumnya di sini kita melakukan penkes Ibu tentang trauma kehamilan. Sebelumnya apakah Ibu pernah tahu tentang penkes trauma kehamilan? Tidak Bu Bidan. Oh ya, berhubung Ibu tidak tahu, kita Ibu tanda tangan dulu ya untuk melakukan persetujuan dilakukan penkes. Ya, terima kasih ya Bu ya. Nah, di sini saya ada leaflet Ibu. Di sini untuk Ibu satunya dan di sini untuk saya. Nanti Ibu sambil bisa baca sambil dengerin penjelasan saya Bu ya. Nah, di sini untuk trauma kehamilan itu yaitu perlukaan yang ditimbulkan baik oleh benda tajam maupun benda tumpul yang mencederai janin maupun ibu hamil seperti Ibu gitu ya Bu ya. Nah, trauma di sini tuh pada kehamilan itu ada dua Ibu, yaitu trauma fisik dan trauma psikis. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Untuk trauma fisik di sini itu ada trauma fisik minor dan mayor. Nah, untuk minor di sini itu maksudnya itu kecil, biasanya karena jatuh, langsung ke perut, kesandung atau hal yang menyebabkan memar seperti yang Ibu tadi kan kepleset di kamar mandi terus ada memar. Itu salah satu trauma fisik dalam bentuk minor. Terus untuk yang besar yaitu mayor, yaitu yang menyebabkan trauma dan sampai keadaan kritis seperti patah tulang, terus tulang panggul juga patah. Itu intinya lebih parah dari yang minor itu ya Bu ya. Nah, untuk kalau yang psikis yaitu trauma yang memungkinkan pada kawal kehamilan seperti Ibu kan ini kan tadi bilangnya cemas, takut karena janinnya kenapa-napa. Itu termasuk trauma psikis karena keadaannya cemas, panik gitu ya Bu ya. Iya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor Ibu yang menyebabkan terjadinya trauma, yaitu trauma fisik dan psikis. Nah, untuk trauma fisik di sini itu
yaitu KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya nggak pernah kan Bu ya? Tidak pernah. Nggak Bu pernah. Bidan. Tetangganya ada nggak Bu? Tidak ada. Bu Nggak Bidan. ada. Terus kecelakaan kendaraan bermotor, terus jatuh, luka tembak atau luka tusuk. Jangan sampai Ibu itu ya Bu ya, Tidak pernah ditembak. luka tembak Ibu atau ditusuk gitu ya Bu ya. Masa gitu aja nggak ngerti Ibu. Iya Bu. Ya, nah terus di sini tuh ada juga Ibu trauma fisik itu dalam bentuk zat-zat kimia seperti mengonsumsi obat-obat yang terkena atau tersiram air keras, mungkin kayak seperti narkoba itu bisa, itu termasuk trauma fisik. Nah terus trauma psikis di sini tuh faktor usia kehamilan yang biasanya Ibu belum siap dalam segi mental, tapi di sini Ibu siap kan? Karena ini hamilan pertama Ibu. Siap Bu Bidan. Siap. Punya anak cepat. Oh ya, calon Ibu. Terus pola hidup yang baik, tidak seperti merokok, minum, mungkin narkoba gitu enggak kan Bu? Tidak Bu. Ya itu nggak boleh Bu ya. Nah terus di sini ada tanda gejala, yaitu dalam tanda gejala fisik pada kehamilan sama trauma psikis. Nah untuk trauma fisiknya itu ada memar pada tubuh seperti yang Ibu alami sekarang. Terus setelah itu terjadinya pendarahan, pecah ketuban atau kontraksi sebelum waktunya. Tapi untung Ibu baik-baik saja, cuman ada memar doang. Itu ya Bu ya. Nah untuk di tanda gejala trauma psikis di sini tuh reaksi cemas, takut atau panik yang berlebihan tanpa sebab yang jelas. Terus setelah itu ada reaksi panik yang ditandai rasa takut, terus lebih mudah tersinggung, terus lebih mudah marah, terus lebih sensitif gitu ya Bu ya. Itu termasuk tanda gejalanya. Nah di sini ada juga dampak-dampak trauma kehamilan, yaitu dengan cara pencegahannya Ibu. Nah untuk trauma fisik ini tuh yaitu seperti abortus, terus terjadinya pendarahan pada kehamilan. Nah sebelumnya Ibu tahu abortus? Belum Bu Bidan. Oh iya, karena hamilan pertama juga ya, mungkin kurang ilmu tentang kehamilan. Emang nggak ada kelas Ibu hamil di tempatnya Ibu? Ada Bu Bidan, cuman saya belum pernah ikut. Oh ya, kalau lebih baik sih ikut ya Bu ya, lebih menambah wawasan. Nah abortus di sini tuh keguguran Ibu. Itu ya, keguguran. Nah setelah itu cara pencegahannya gimana? Nah Ibu periksa kehamilan secara teratur, rutin gitu, tetap kontrol kehamilannya. Takutnya nanti terjadi apa-apa gitu kan, jadinya bisa tahu. Terus setelah itu untuk trauma psikisnya itu perasaan yang sedih, terus frustasi yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan Ibu itu depresi yang berkepanjangan gitu ya Bu ya. Terus cara pencegahannya gimana? Ibu lebih rajin untuk mencari informasi tentang kehamilan, perubahan apa aja yang terjadi pada diri Ibu gitu. Siapa tahu Ibu bisa depresi karena perubahan yang pada diri Ibu kan biasanya kan nggak gendut kayak gini kok sekarang kok gendut, itu bisa jadi depresi ya Bu ya. Ya, Nah jadi gimana Ibu? Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? tidak ada Bu Bidan. Ya berhubung tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah jelas, kita melakukan evaluasi sedikit ya Bu ya dari apa yang saya jelaskan tadi. Intinya Ibu bilang tadi trauma kehamilan itu ada yang fisik sama mental ya Bu ya. Ya benar. Terus cara pencegahannya dari masing-masing trauma tadi intinya lebih sering periksa kehamilan. Ya. Terus nggak usah cemas kayak gitu aja sih Bu. Ya berarti saya Ibu itu sudah jelas ya Bu ya apa yang saya sampaikan tadi. Oh ya Ibu, ini bisa dibawa di rumah ya Bu ya, bisa dibuat baca-baca gitu, jangan sampai dibuang ya Bu ya. Ya Bu Bidan. Nanti apabila Ibu ada keluhan lain, Ibu bisa datang ke sini lagi, atau mungkin ada yang ingin ditanya-tanyakan lagi bisa ke sini ya Bu ya. Iya Bu Bidan. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya Bu ya atas Terima kasih kunjungannya. Bu. Pamit ya Bu Ya, ya. semoga cepat sehat dan hati-hati ya Bu.